terjadi pada kondisi umum aja. Misalnya kita lagi santai-santai kok dia keringetan, ya. Lagi santai. Oh, itu. Santai-santai. Berarti lu nggak stres, lu jangan ngadi-ngadi. Lagi salah. Giri Gana Podcast. Giri Gana. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. BTW, kenalin, nama gue Raina atau Nyangkut. Dan di sini gue udah sama teman gue, namanya Sese. Halo semua, kenalin nama gue Kai. Gue biasa dipanggil Sese. Nah, berhubung sekarang Nyangkut dan Sese udah komplit, langsung aja nih bro. Jadi di episode podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu kesehatan mental. Dimana dengan adanya pandemi ini, kita itu udah sangat dibubuhi dengan berita tentang COVID, kayak di TV, di Instagram, pokoknya bikin kita stres, panik, dan khawatir banget deh. Iya tuh Rai, apalagi di masa pandemik ini, seperti yang belum semua ketahui bahwa COVID-19 merupakan salah satu penyakit menular paling berbahaya di sepanjang tahun 2020. Dan semoga kita tetap terjaga ya. Tapi, ada tapinya nih. Setelah gue membaca beberapa artikel di situs internet, ternyata COVID-19 ini bukan hanya menyerang sistem kekebalan wajah Rai, tetapi COVID-19 ini dapat menyebabkan kesehatan mental seseorang terganggu. Salah satunya yaitu timbulnya stres. Nah, apalagi tuh bro, dengan kita stres itu juga bakal mempengaruhi kesehatan kita, imun kita. Apalagi kan dengan sekarang kita itu social distancing, yang biasanya kita ke kampus, kita nongkrong, kita ke party, tiba-tiba kita nggak bisa ke party lagi dan ke tempat lainnya. Itu tuh bikin kita stres banget gak sih? Iya tuh Rai, bener banget. Apalagi nih ya, di masa SD, tapi bukan sekolah dasar ya. SD itu ada singkatan gaulnya dari social distancing. Gue itu kan kerjanya di rumah aja ya Rai. Kayak makan, nonton TV, rebahan, tiduran, udah gitu aja. Tapi kenapa sih gue tuh ngerasa kayak kesehatan mental gue itu terganggu loh. Gue tuh ngerasa kayak setiap hari kok gue stres gitu loh. Apa karena PJJ pembelajaran jarak jauh yang gue jalanin, atau karena adanya tugas menumpuk tapi deadline-nya itu nggak lebih dari 1 hari, atau karena peraturan work from home. Lu kira lu doang, gue juga kayak gitu bro. Makanya nih, daripada kita bingung-bingung lagi, kali ini Giri Gana sudah mendatangkan narasumber yang kece banget dan ahli dalam mengatasi permasalahan seperti ini. Beliau juga kebetulan merupakan dosen di salah satu fakultas kita di kampus cinta kita. Lu tahu nggak Kai? Wah, siapa tuh? Serius banget nih, gue nggak tahu kalau ada dosen psikologi di kampus kita. Wah, maaf banget ya Bu. Parah banget nih bro, jangan dicontoh ya. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja persilahkan Bu Rosnalisa. Assalamualaikum Bu. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Halo. Saya bisa berpartisipasi di acara Giri Gahana hari ini, ya. Terima kasih kesempatannya, ya. Makasih. Saya sebelumnya akan memperkenalkan diri. Mungkin ini kelihatannya Sese malah belum tahu saya, ya. Iya Bu, dia emang parah Bu. Kampus kita UPN ada yang mojok sih ya, ada yang mojok gitu. Iya bisa. Gitu ya. Kalau kampus kita ada 2, yang dulu biasanya saya cungin di Pondok Labu, sekarang saya harus di Cinere, ya kan? Nah, iya. memang sampai saat ini Ibu masih dipercaya menjadi psikolog universitas ya, jadi konselor universitas, jadi yang menangani kasus-kasus psikologis yang dirasakan baik pada mahasiswa maupun pada karyawan UPN. Ya, ini sebenarnya kalau Anda bisa memanfaatkan fasilitas ini lumayan, karena ini gratis diberikan UPN untuk fasilitas konseling ya. Oh iya. Berarti kalau saya mau konseling bisa ya Bu? Oh, bisa sekali ya. Mungkin memang saat pandemi ini memang ruang konseling otomatis sedang tutup ya, tapi UPN mengupayakan adanya website. Baru tadi pagi saya dikontak oleh UPN untuk bisa mengaktifkan website konseling universitas. Jadi tadi pihak dari UPN sudah menghubungi saya agar saya mulai aktif di konseling universitas dalam websitenya. Jadi nanti bisa konseling lewat online ya. Tapi lewat canggih banget Bu. keren nah, ya, pokoknya terutama yang anak-anak UPN.
Bisa konseling Iya. gratis. Iya itu. Oke. Gimana? Apa yang bisa Ibu bantu nih tentang kegiatan Giri Gahana hari ini? Tapi Bu, sebelum kita masuk ke pertanyaan, boleh nggak sih Bu, saya tanya nih sama Ibu, apa aja sih kegiatan Ibu sama masa pandemik ini? Kegiatan masa pandemi karena Ibu mengajar di UPN, otomatis kan ngajar tuh di UPN ya. Oh Jadi iya, Ibu PJJ Kai, masa lupa sih? Kan Biar siapa tahu aja ada online. kegiatan lain selain PJJ gitu. Mengajar online, kemudian setelah selesai UAS ini kegiatan yang sehari-hari memang kebetulan Ibu kan mempunyai biro psikologi, Biru. ya, aktif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan psikologi ya, diantaranya asesmen psikologi, pemeriksaan psikologi dari masa anak-anak, remaja, dewasa, kemudian konseling psikologi ya. Kalau dulu memang konseling dilakukan secara offline, tapi sekarang konseling tetap online. Nah, nanti setelah ini Ibu jam 9 lewat, Ibu akan melakukan konseling online pada pasien Ibu nih, karena kebetulannya jadwal konsultasi selalu di atas jam 8 malam agar setelah itu pasien langsung istirahat ya. Oh Karena iya, itu benar. perubahan mindset ya, penanaman Iya. mindset. Benar-benar. Jadi dilakukan selalu di atas jam 8 malam. Oh gitu ya Bu. Wah asik banget tuh Bu rutinitasnya. Kapan lagi Kai kita bisa membantu orang online lagi? Aduh canggih banget Tapi nih jangan pokoknya. lupa dicatat jamnya ya, di atas Iya. jam 8 kalau mau konsultasi. Gitu. Tuh. Nah terus nih Bu, ngomong-ngomong soal kesehatan mental nih Bu. Kan benar gak sih Bu kalau di Indonesia itu sebenarnya orang-orang tuh masih nganggap kesehatan mental itu sebagai sesuatu hal yang sepele. Padahal kan sebenarnya kesehatan mental itu kan sangat penting ya Bu di kehidupan kita sehari-hari. Dan juga Bu terkait dengan hal tersebut sebenarnya stres itu apa sih Bu? Apakah benar stres merupakan suatu ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu? Iya. Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana kondisi kesehatan mental di Indonesia ya. Oke. Ya, secara umum gambaran kesehatan mental di Indonesia memang fluktuatif. Biasanya akan diiringi oleh berbagai macam peristiwa yang mendahului. Jadi selalu ada sikon-sikon ya yang mendahului, kemudian baru kelihatan kesehatan mental itu. Padahal sebenarnya masalah-masalah kesehatan mental itu merupakan masalah-masalah dasar yang terjadi sejak dalam keluarga, komunikasi dan sebagainya. Itu menyebabkan orang punya masalah kesehatan mental. Beragam ya peningkatan kesehatan mental ya. Dulu di zaman Ibu masih sekolah S1 ya, di tahun 80-an jelang 90-an itu kesehatan mental banyak terjadi pada orang dewasa. Tapi 2000-an kesehatan mental sudah mulai merambah kepada masa remaja. Kemudian sekarang akhir-akhir ini kesehatan mental sudah menjangkau masa anak-anak. Kenapa? Faktor kan. Kalau dulu komunikasi antara orang tua dengan anak lancar, sekarang orang berkomunikasi hanya dengan pencetan jempol. Ya, orang betul banget itu Bu. Banyak pengaruh-pengaruh gadget yang akhirnya mempengaruhi hubungan yang seharusnya dilakukan dalam bentuk hubungan yang nyata. Tapi orang banyak memainkan gadgetnya saja untuk berkomunikasi, jarang menciptakan pola komunikasi. Nah ini yang menyebabkan masalah kesehatan mental mulai terganggu. Ini terjadi pada hubungan siapa saja. Padahal seharusnya kalau dia bisa memanfaatkan sebuah objek maupun subjek dengan cara yang tepat, tidak akan terjadi seperti ini. Lalu lebih dari itu ya, kenapa banyak orang mengabaikan kesehatan mental, padahal kita tahu dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jiwa yang kuat. Sudah merupakan slogan umum ya, fisik kita sehat betul. sehat ya. Tapi nyatanya orang lebih mengedepankan kesehatan fisik karena memang fisik itu kelihatan. Kalau orang ketombean kelihatan, kalau orang gatal-gatal kelihatan, kalau orang pokoknya masalah fisik itu akan memperlihatkan gejala-gejala yang lebih kelihatan nampak dibandingkan gangguan mental. Kenapa? Karena ada beberapa kepribadian orang yang tidak aware ya, tidak bisa menyatakan secara terang-terangan ya, terus terbuka ya, karena ada orang yang menutupi permasalahannya sedemikian rupa sehingga tidak terlihat bahwa dia mengalami gangguan mental.
Nah, demikian pada zaman pandemi ini ya, kita tahu ada beberapa karakter orang yang mungkin tertutup. Pada masa pandemi ini, dia harus memanfaatkan situasi ini agar dia tetap nyaman dalam kondisi ini. Tapi bagi orang yang biasa terbuka nih, mungkin Ananda di sini ya hari ini, Sese dan Putri dan semuanya yang hadir hari ini tipe orang yang senang berkumpul, tipe orang yang bersama ya. Kalau betul banget Bu. Pagi sudah ke kampus ya, ketemu teman, sudah cari lokasi kita, kelas kita di mana nih sekarang, sudah cek ya kan, begitu kan? Nah ini betul, sudah nggak ada lagi sejak bulan Maret kemarin ya. Kangen banget Bu. Kalaupun kita ketemu, kita pakai masker. Kalaupun kita ketemu, kita harus social distancing ya. SD ya. Nah ini yang saya sebutkan bahwa kita merubah sebuah pola ya, merubah sebuah pola perilaku yang dulu tidak pernah ada, sekarang harus ada. Nah ini bagi orang-orang yang terbuka nih perilakunya, orang-orang ekstrovert, ini sesuatu yang gak enak. Orang biasa ngumpul kok disuruh di rumah terus. Nah ini sebuah perubahan yang cukup drastis ya, perubahan. Nah kita pahami juga ya bahwa tujuan kita, pemerintah masuk ke kondisi new normal ini sebenarnya adalah untuk memperkuat kembali bidang ekonomi ya. Kalau kita kondisinya di rumah terus, parah juga kan, nggak bisa bekerja dengan baik. Mereka yang jualan kan kasihan ya. Mereka akhirnya mengalami pemutusan hubungan kerja ya. Iya Bu. Ekonomi kita, bangsa kita akan lumpuh lama-lama. Nah oleh sebab itu kita harus bisa hidup dalam proses adaptasi yang baru. Proses adaptasi inilah yang merupakan syarat penting dalam kondisi new normal ya. Saya garis bawahi dan garis merah ya, bahwa kita harus melakukan proses adaptasi. Adaptasi inilah sebuah syarat penting dalam masa pandemi ini, supaya kita bisa mental kita tetap sehat. Jadi gitu ya Bu. Nah jadi nih Bu, ternyata perilaku buat stres ini itu ada tingkatannya ya. Dari yang dulunya dewasa, terus sekarang stres itu bisa ke anak-anak. Nah dan juga tadi kan Bu Ros itu udah garis bawahi ya, kalau misalkan kita tuh harus bisa masuk ke dalam proses adaptasi gitu. Tapi nih ya Bu, ada nggak sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesehatan mental seseorang itu terganggu? Lalu dampaknya itu biasanya apa aja ya Bu? Kondisi adaptasi ini ya, ini kan menuntut perubahan yang luar biasa. Apa saja yang berubah? Pola kerja kita berubah, WFH kan? Sekolah kita berubah, online mulu. Ya, ada yang harus pakai TV malah ya. Kemudian tatanan sosial kita berubah. Pola kita belanja juga berubah, ya. Konsumtifnya udah berubah, ya. Tata perilaku pergaulan kita berubah semua. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, kita harus melakukan pertahanan. Karena kalau kita tidak bisa melakukan pertahanan, kita tidak bisa beradaptasi terhadap sebuah peristiwa yang baru. Ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi kita bisa beradaptasi? Sebenarnya proses adaptasi ini adalah proses belajar. Walaupun proses belajar ini dipengaruhi dari kita kecil, tapi proses belajar ini terus-menerus karena beradaptasi ini terjadi dari kita kecil sampai kita besar. Permasalahannya adalah dalam sebuah proses adaptasi, setiap orang itu ada yang adaptasinya cepat, ada yang lambat, ada yang harus dipaksa untuk bisa adaptasi. Iya, betul. Nah, ini yang jadi masalah dalam proses perilaku ya. Nah, proses perubahan, penyesuaiannya. Kalau dia cepat beradaptasi ya, faktornya nih, ya otomatis ya nggak masalah. Dia cepat dalam kondisi perubahan ini, dia cepat beradaptasi. Apa yang harus dia lakukan? Walaupun dia terbuka, tapi dia berusaha mencari cara agar kondisi dia tetap nyaman walaupun dia berada dalam situasi yang harus social distancing. Dia cepat beradaptasi. Setiap orang beda-beda. Tapi ada orang yang lama beradaptasi. Nah, ini yang menyebabkan orang mengalami gangguan kesehatan.
kesehatan mental karena dia lama dalam ya. Tapi ada juga nih permasalahannya, ada orang yang dipaksa harus beradaptasi, dipaksa nih, harus bisa. Kamu harus bisa beradaptasi. Ya, misalnya ya, dalam kondisi-kondisi dia berada dalam lingkungan yang memaksa dia harus bisa beradaptasi. Nah, ini kan berbeda. Nah, bisa nggak dia melakukan ini untuk bisa bertahan, untuk terus hidup? Karena kalau tidak, dia tidak bisa survive, ya. Kalau dia tidak memaksakan diri menyesuaikan terhadap perubahan, maka dia akan berada dalam kondisi negatif, ya. Dia tidak bisa sehat, ya, secara fisik dan mental sebenarnya. Karena kalau orang sudah mentalnya terkena, lama-lama akan terkena pada fisik, ya, gejala-gejalanya. Iya, benar-benar. Kita perlu pahami bahwa stres ini terjadi karena kondisi kita tidak mampu beradaptasi. Iya. Betul. Oke. Nah, oke deh Bu. Nah, Brul, berarti tadi kan kita udah ngebahas tuh terkait tentang definisi dan faktor-faktor. Dan juga tadi tuh terkait dengan fakta bahwa sekarang tuh anak-anak aja udah depresi. Nah, tapi Bu, terkait dengan depresi, stres, mohon maaf. Nah, tapi nih Bu, terkait dengan stres itu sendiri, sebenarnya ada gak sih tingkatannya Bu? Dari stres paling rendah atau paling tinggi atau gimana tuh Bu? Secara umum stres itu dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Stres itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Bisa karena faktor kepribadian, ya, bisa karena kondisi fisik, nilai-nilai ya, yang dia anut, bagaimana dia mempelajari proses adaptasi yang saya jelaskan tadi, bagaimana pola asuh, sehingga setiap orang itu pada saat dia menghadapi tuntutan, ancaman, ya. Ini kan pandemi ini satu ancaman, ya, anggaplah sebuah ancaman, ya. Ancaman, perubahan yang drastis yang dulu tidak ada menjadi ada. Nah, itu dirasakan sebagai kondisi-kondisi perubahan yang boleh dikatakan tidak nyaman lah, ya, pada beberapa orang, ya. Kalau orang cepat menyesuaikan ini tidak masalah, tapi kalau orang yang lambat melakukan penyesuaian, nah ini adalah masalah. Nah, lambat laun orang itu kalau dia tidak bisa menyesuaikan, tidak bisa beradaptasi, maka tingkatan stres ini akan meningkat. Meningkat. Jadi kalau misalnya ya di tahap pertama mungkin dia tidak memperlihatkan gejala-gejala yang nampak berarti, ya, stres tahap pertama. Tapi lambat laun setelah dia menghadapi kondisi dan dia tidak bisa menyesuaikan, dan dia tidak bisa belajar dalam kondisi perubahan ini, dia berada dalam kondisi yang mungkin boleh dikatakan kondisi yang dalam zona ketakutan. Gimana ya? Nanti kalau keluar gimana ya? Ini sebenarnya sebuah kondisi bahwa dia berada dalam stres yang cukup kuat, ya. Di atas stres itu sebenarnya ada 6 tahap, ya. Kalau dia sudah pada ketakutan, zona ketakutan, itu sebenarnya dia berada pada stres tingkatan 3 ke atas. Dia harus berusaha mencari cara, ya. Kalau orang, ya, yang ingin survive hidupnya, dia harus belajar mencari cara untuk cepat beradaptasi agar dia segera masuk ke zona belajar, maksudnya. Jangan berada dalam zona ketakutan terus. Kalau dia berada dalam ketakutan ini, dia berada dalam stres tingkat 3, 4, 5, 6. Ya, kalau udah repot banget, sudah harus masuk ICU, sudah masuk ICU. Kalau sudah di tingkat 5 ini, dia ada keinginan untuk bunuh diri. Wah, parah banget. Gangguan fisik, sakit kepala yang ekstrim, ya. Kemudian tiba-tiba marah tanpa sebab, bahasanya kasar, ya, dan tidak bisa mengendalikan dirinya, dan ini berada pada stres. Apakah terus mau begini? Kalau orang terus mau begini, dia akan beresiko untuk masuk kepada tingkat stres yang semakin parah di zona ketakutan ini. Tapi kalau dia mau terus survive, hidupnya stabil, kalau dia mau hidupnya stabil, dia harus masuk ke zona belajar. Di zona belajar ini dia harus beradaptasi.
Beradaptasi terhadap apa? Beradaptasi terhadap perubahan semuanya ini, ya. Sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Mencari cara, ya. Dia harus stop dari kebiasaan-kebiasaan buruk dia yang mungkin mengganggu cara berpikirnya. Stop membaca berita-berita buruk. Mulailah menghargai dirinya, mencintai diri sendiri dulu. Nah, setelah dia bisa masuk ke zona adaptasi dan belajar ini, maka dia akan berada ke zona bertumbuh. Nah, dia sehat kembali. Nah, di zona bertumbuh ini dia akan tahu bagaimana dia menyayangi dirinya dan orang lain. Betapa pentingnya dirinya bagi orang lain dan betapa pentingnya orang lain bagi dirinya. Dia tahu bagaimana menghargai dirinya. Nah, proses adaptasi ini akan menjadi nyaman. Walaupun perubahan-perubahan ini nampak kelihatannya sulit, itu tidak dirasakan lagi karena dia sudah berada pada fase adaptasi di zona bertumbuh. Kok jadi diem? Lagi berpikir, Bu, menyimak. Waduh, jangan-jangan kita stres juga. Jadi cius. Iya gini Bu, kan berhubungan dengan situasi pandemik ini ya Bu, sebenarnya hal tersebut berpengaruh nggak sih Bu terhadap peningkatan pola stres? Maksudnya kan tadi Ibu udah jelasin nih ya, kalau misalkan tingkatan stres seseorang itu kan ada 6. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu hubungannya itu sama situasi pandemik saat ini? Iya, tadi sudah saya jelaskan kalau dia berada dalam zona ketakutan, ya, dia tidak bisa beradaptasi, maka dia berada dalam situasi stres. Ya, jadi sumber stres itu konflik, frustrasi, ketakutan, kecemasan, panik itu sumber stres. Dipenuhi oleh rasa takut berlebihan itu sumber stres. Ya. Frustrasi berlebihan, frustrasi karena nggak bisa melakukan apa-apa itu sumber stres. Jadi kalau orang mengalami stres, cek dulu seberapa besar frustrasinya. Maka betul. Gitu. Ya. Jadi dia harus segera belajar. Dia harus masuk dan memaksakan diri masuk ke zona belajar, zona memperbaiki, supaya dia bisa adaptif. Kalau enggak, ya dia akan berada dalam zona itu dan bisa semakin hari semakin parah. Dan hitungannya itu bisa hari demi hari dia tahu-tahu berada dalam stres tahap 6. Betul. Tahap 5 dia sudah harus mendapatkan pertolongan. Sudah harus terapi. Banyak pasien-pasien ibu rata-rata yang berada pada zona ketakutan di tahap 5 ini. Waduh, udah tinggi banget tuh Bu. Iya, makanya ada keinginan bunuh diri. Nah, tapi nih Bu, kan sering kali Bu, orang yang kena stres itu justru dia tuh nggak sadar Bu kalau misalnya dia itu kena stres. Jadi kayak merasa dirinya tuh baik-baik aja. Nah, kira-kira bagaimana ya Bu cara supaya kita mengetahui dan melihat ciri-ciri orang yang terkena stres Bu? Nah, beberapa orang dengan gejala-gejala stres itu akan nampak dalam perilakunya. Awal kalau orang baru kelihatan dari sisi fisik saja. Tapi sebenarnya kalau yang ringan-ringan saja sih debar jantung ya, dia detak jantungnya tuh kok aku sering keringetan ya, kok aku detak jantung seperti biasa ya, kok kaki tanganku dingin ya, itu sebenarnya gejala stres awal. Ya. Waduh, serem lagi gimana ya? Aduh. Rasa itu sudah merasakan tahap-tahap kita mau jelang stres. Itu kalau stres kayak kamu kalau maju ke depan kelas aja gitu ya, ke depan kelas itu kan rada-rada Iya, deg-degan gitu Bu. Ya itu stres tahap ringan ya. Tapi kalau kita biarkan ya dengan dia punya sumber stres tertentu, kemudian kita lihat ada gejala-gejala kayak gitu, kita biarkan, dia bisa saja masuk ke stres yang tahapnya sedang. Tahap sedang lebih tinggi tingkatannya ya. Nah, orang seperti ini akan ada kecenderungan menarik diri, nggak mau keluar rumah. Ada perubahan pola makan, kadang-kadang makannya terlalu banyak atau tidak mau makan. Ada gejala-gejala susah tidur, ada perubahan perilaku, dia malas berkomunikasi. Udah marah pada hal-hal kecil, sebenarnya nggak perlu marah, nggak perlu kasar bicaranya, tapi dia kasar. Cepat capek, ya.
selalu mengeluh, ya, sering merasa bersalah. Nah, ini gejala-gejala stres tahap sedang. Oh, iya. Ya, dia sudah ada perubahan-perubahan, ingin menarik diri lah, ya, sulit tidur. Ya. Tapi kalau sudah tahap berat, sudah ke fase depresi. Fase depresi dia akan merasa tertekan, akan marah-marah, bahkan ada yang menyangkal, denial, ya. Nah, dia shock dulu nih, shock dia. Kemudian aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik. Siapa yang bilang aku ini? Itu berarti dia sudah berada dalam tahap berat. Dia menyangkal. Kemudian tiba-tiba dia sangat down, ya. Dan ini kondisinya sudah depresi. Nah, ini tahap yang berat. Jadi hati-hati. Kalau sudah ada gejala 1-2 itu, Anda bisa melihat bahwa orang ini sedang mengalami stres, bisa tahap ringan, bisa tahap sedang. Tapi kalau yang berat, jelaskan tadi, ya, dia sudah denial, ya, mungkin depresi. Nah, jadi tanda-tanda dari orang yang mengalami stres itu yang pertama pola hidupnya dia itu berubah gitu ya. Jadi dari pola dia makan, pola tidur dia yang biasanya teratur, terus jadi dia berubah kan. Iya, betul. Nah, terus dari pola perilaku dia juga tuh kayak dia suka deg-degan kalau disuruh maju atau marah. Terus sama depresi tadi ya, itu juga kalau maju ke depan kelas itu stres itu masih normal, nggak apa-apa, wajar. Puasa, ya, ibu juga dulu begitu. Cuman kondisi gejala stres ringan itu terjadi pada kondisi umum aja. Misalnya kita lagi santai-santai, kok dia keringetan, ya? Lagi santai itu. Berarti lu nggak stres, lu jangan ngadi-ngadi. Salah. Jadi ada stres yang ringan itu dirasakan sebagai hal yang wajar. Ada yang boleh dikatakan itu tanda kutip harus menjadi perhatian. Misalnya dalam kondisi kita lagi nonton TV santai aja, dia tiba-tiba berkeringat, kemudian ya sebenarnya kondisinya wajar, dia sedang santai di rumah, tapi kenapa menunjukkan gejala-gejala seperti orang demam panggung gitu? Iya. Dia sudah masuk kepada stres. Nah, Blur, kan kita udah tahu nih ya apa aja gejala dari cedera mental. Tapi nih Bu, saya masih bingung atau mungkin belum semuanya juga bingung. Gimana sih Bu sebenarnya cara kita untuk mengatasi stres itu sendiri? Betul Bu. Sebenarnya stres ini diupayakan dengan cara berpikir yang positif, ya. Cara berpikir yang positif. Kalau dia berada dalam proses belajar, dia harus memaksakan diri berada kembali dalam proses belajar. Sebelum dia sampai pada proses adaptasi yang normal, dia harus menemukan, ya, orang yang bisa diajak berkomunikasi. Dia harus punya teman, orang yang tepat bisa diajak komunikasi untuk menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Sebenarnya intinya dia bisa berkomunikasi. Nah, menerima dirinya, setelah dia bisa menerima diri kondisi dia seperti ini, dia harus berani belajar keluar dari rasa takut tadi. Dia berada dalam belajar, ya, dalam zona belajar, mulai belajar beradaptasi terhadap situasi yang baru. Nah, kondisi ini akan menyebabkan individu itu mengalami perubahan-perubahan cara berpikir yang baru dan bisa membuat rencana-rencana baru. Ya, rencana. Nah, rencana itu penting karena dengan adanya rencana dia mempunyai keinginan untuk masuk ke zona belajar. Iya. Aku mau begini nih, aku mau lebih ini nih, aku mau bisa ini nih. Nah, itu kan rencana-rencana ini membangun sebuah cara berpikir yang sehat. Nah, kondisi inilah yang membantu orang bisa keluar dari keadaan stres tadi. Ya. Akan membantu dia semakin sehat. Jadi temukan orang yang bisa diajak komunikasi, bisa datang ke profesional, bisa juga menemukan teman sendiri, tapi temukan teman yang tepat karena tidak semua teman itu cocok dengan kita, ya kan? Betul banget tuh. Tapi tetap saja kita harus secara internal kuat untuk keluar dari zona stres ini. Dia harus dalam zona belajar agar dia bisa adapted di situasi yang baru.
Nah, berarti gitu bro, cara gimana supaya kita bisa mengatasi stres dan harus keluar dari zona ketakutan. Oh, nyaman sih. Jangan didengerin nih, dia salah-salah. Nah, tapi nih Bu, berkaitan dengan situasi pandemik COVID-19, kita kan mengadakan yang namanya karantina nih Bu, work from home. Terus juga kita PJJ. Nah, itu tuh kan menjadi tekanan mental pribadi bagi masing-masing orang. Nah, kira-kira tadi kan kita udah ngebahas nih Bu, bagaimana cara mengatasi. Nah, sekarang saya mau nanya nih Bu, gimana ya Bu, kira-kira cara supaya menjaga mental kita itu tetap sehat Bu di masa pandemik ini? Sebenarnya menjaga mental kita tetap sehat di masa pandemi ini, ya kita tetap berada dalam situasi-situasi cara berpikir yang sehat, ya. Kita tidak berada dalam kondisi-kondisi yang seperti orang katakan, kita mengikuti bacaan-bacaan atau media sosial. Media sosial tuh kadang-kadang kan isinya macam-macam tuh. Ada yang hoax, ada yang enggak, ya kan? Itu kadang-kadang pikiran, ya. Kita harus selektif dalam membaca. Kita mulai menerima kenyataan kita berada di dalam kondisi yang baru. Kita terima nih. Ya. Kita harus bisa memaafkan orang lain yang mungkin salah pada kita, atau kita sendiri bisa memaafkan diri kita sendiri. Itu membuat kita lebih fresh gitu ya. Iya, nah, betul. kita mulai membangun sebuah energi baru, ya, membangun sebuah energi baru dan meng-cut perilaku-perilaku yang salah dulu pernah kita lakukan. Stop membaca berita-berita yang membuat kita cemas, misalnya kita harus berhenti itu supaya kita tidak masuk ke zona yang buruk lagi gitu loh ya. Nah, ini membuat kita sehat. Kita harus membangun mindset yang bagus ya, mulai dari rencana-rencana tadi nih. Rencana-rencana yang baik tadi, mindsetnya bagus ya, cara berpikirnya sehat ya. Stop juga nih kamu yang suka belanja berlebihan ya, jangan belanja. Waduh, kawan kita. Kita mulai mengenal nih ya, bagaimana kapan harus beli, kapan yang tidak. Sebenarnya COVID-19 itu mengajari kita untuk bisa mengendalikan diri dalam segala sesuatu yang berlebihan. Nah, ya, betul banget tuh Kai. Dengerin Kai. Iya nih, mulai mengenal bagaimana menguasai emosi diri kita sendiri. Nih, di-cut seperti ini. Ini lebih dari puasa Ramadan kalau kata saya gitu. Nggak boleh. Waduh, benar banget Bu. Setannya lebih banyak yang gimana-mana, astagfirullahaladzim. Emosi kita di-cut. Kamu nggak boleh belanja. Nah, nggak cuman kalau misalnya bulan Ramadan nih belanja aja, coba liatin orang. Oh, iya Bu. Kalau sekarang mau gimana ya? Duit juga menipis, aduh. Iya kan? Iya, betul banget Bu. Menyadari situasinya sudah tidak sama. Menyadari kita untuk bisa berpikir lebih sehat, bertindak yang sehat. Ya, kita harus berhenti men-share informasi-informasi yang tidak benar. Kadang-kadang kan kita tuh pengen tahu, ada yang share ini ikut di share yang lain, padahal kita nggak lihat sumbernya dari mana. Iya, betul banget Ibu. Apalagi di grup WA Bu, aduh itu isinya hoax semua, astagfirullahaladzim. Mempengaruhi cara berpikir kita juga, dan akhirnya kita tidak bisa keluar dalam kondisi yang terjebak. Ya. Jadi kita harus mulai sekarang mempraktekkan ya bagaimana kesabaran, mempraktekkan bagaimana menjalin relasi dengan cara yang baru, menjalin relasi ya, jangan terlalu sering cipika-cipiki, jalin relasi. Betul. Kemudian bagaimana melatih kreativitas kita ya. Nah ya, kreativitas kan dilatih dengan kondisi pandemi ini, kita nggak bisa kemana-mana, kita harus kreatif nih ya. Iya betul. Segala sesuatu di rumah ya, tetap enak walaupun di rumah ya. Iya betul. Nah ini yang bagi saya sebuah proses belajar yang luar biasa dalam masa COVID. Iya betul. Nah, berarti gitu ya Blur, kita tadi udah ngebahas banyak banget nih, mulai dari definisi, faktor-faktor, apalagi faktor-faktor gejala, juga tingkatan, dan juga tadi diajarin tuh gimana caranya kita mengatasi serta mencegah stres dengan pokoknya berpikir positif, kendalikan emosi, dan pokoknya kita harus filter lagi apa-apa aja masuk ke pikiran kita, karena itu bakal mempengaruhi kita lagi. Terus kita juga harus bisa adaptasi tuh, harus adaptasi sama keadaan yang baru ini, kita terima, jangan ditolak terus-terusan, karena
Dengan kayak gitu, COVID juga nggak bakal hilang. Iya, betul banget. Nah, buat Bu Ros sendiri, ada nggak sih Bu pesan-pesan untuk pendengar podcast kita gitu agar mereka bisa terhindar dari yang namanya stres? Pesan-pesan saya, ya. Yang paling utama saya menjelaskan di sini adalah kita masuk ke situasi baru. Dan proses adaptasi merupakan syarat penting. Syarat penting, saya garis bawahi. Karena tiap orang bisa beradaptasi dengan cara yang tidak sama. Iya, betul. Kalau dia bisa beradaptasi secara cepat, beradaptasi dengan cepat, ya, dia menggunakan masker keluar, dia menjaga jarak, dia berusaha mencari cara relasi baru dengan cara yang tepat, dengan sesuatu kondisi protokoler kesehatan. Saya rasa COVID-19 ini akan segera berakhir. Karena kita sedang ingin belajar membentuk sebuah kebiasaan baru yang sehat. Cuci tangan, ya kan, itu kebiasaan baru yang Iya, betul. Sering mungkin ya itu, ya. Kalau orang Muslim 5 kali sehari kita cuci tangan terus, tapi ya kayaknya lebih dari itu. Iya banget. Membentuk sebuah kebiasaan baru, dan intinya kebiasaan baru ini kita anggap sebagai sebuah pandangan yang baru dan positif. Ya, kita anggap sebagai COVID-19 ini sebagai sebuah cara positif kita untuk hidup sehat. Kita beradaptasi pada situasi baru dan berusahalah untuk masuk ke zona belajar dan kemudian menjadi zona baru yang bertumbuh dengan cara berpikir yang baru dan sehat. Oke deh, Bu. Nah, ingat ya tuh, Bro. Makasih banyak Ibu atas sarannya. Nah, dan sekarang karena kita sudah sampai di akhir podcast, gimana nih, Bro? Sebelumnya, sangat menarik kan dan kece parah. Makanya, jangan lupa untuk stay tune di Girigana Podcast yang akan tayang 2 minggu sekali setiap hari Rabu. Terima kasih juga kepada Bu Ros Nalisa yang sudah mengisi acara podcast kita kali ini, yaitu yang bertemakan kesehatan mental. Oke, sampai jumpa. Terima kasih kembali. Salam sukses buat Giri Gahana ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kita iya dulu kali ya, biar asik. Iya. Oke deh. Kita Ya, iya oke. dulu, Bu, biar asik. Yuk. Ayo, Kai. 1, 2, 3. Iya. Ore, semangat. Oke, Ibu. Makasih banyak ya, Ibu. Semoga sehat selalu.